Mau saya bunuh, bunuh aja lah, saya pengen mati. Dah! Allah Akbar, apa ini? Begitu nengok keluar, astagfirullahaladzim. Lari ya bang. Saya buka, astagfirullahaladzim. Ada jenazah. Saya masukkan ususnya. Sambil teriak-teriak gitu kan. Panas, tolong panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bukan Ilusi. Selamat malam pemirsa. Kali ini kita akan mengangkat suatu kisah nyata, yaitu kebakaran di pabrik. Nah, untuk lebih lengkapnya kita tanya langsung kepada Ki Rejani yang akan menjelaskan suatu kisah yang menarik ini. Semoga pemirsa tertarik mendengarkannya. Simak di video selanjutnya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kisahnya seperti apa? Kisah itu saya dapatkan pada saat 2006 ya kurang lebih. Kisah itu terjadi itu di tempat saya tinggal dulu. Di situ ada satu korban kecelakaan, korban musibah kebakaran. Dan si korban tersebut menghantui atau gentayangan. Gentayangan tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya tuh kita angkat ceritanya, oke? Yo, mulai. Jadi kebakaran itu penyebabnya apa, Ki? Dan di mana kejadiannya? Dan kebetulan katanya kan pabrik. Ini pabrik apa? Dan pabriknya ini udah berapa lama berdirinya? Jadi kisah itu tuh awal mulanya seperti ini. Kan di kampung kami itu, maaf kata ya, banyak peminum ya. Banyak peminum. Pada saat malam kejadian itu, pabriknya tuh kan dia ada satu tempat kumpul kita. Tempat kumpul kita dulu tuh yaitu di pabrik kerupuk punyanya titik-titik ya. Nah, pabrik kerupuk tersebut tuh sangat luas dan mungkin anggotanya itu kurang lebih ratusan sampai 400 sekian anggota yang kerjanya tuh. Termasuk besar juga. Besar. Jadi di pabrik tersebut tuh kayak ada losmen, kayak ada penginapan gitu ya, tapi itu kan apa namanya itu tempat, jadi tempat karyawan tuh. Karyawan tuh tinggal ya. Berkamar-kamar gitu kan. Jadi si pribumi tersebut ya, kita sebagai pribumi bisa nginap di situ tuh. Seumpamanya kalau malam minggu nih, kami kadang-kadang kan pabrik kerupuk tuh bayaran, gajian, terus kami minum-minum di pabrik tersebut. Nah, pada saat sebelum kejadian ya, detik-detik kejadian, pas pula adik ipar saya itu ngontraknya tuh pas samping pabrik tersebut. Pas sampingnya satu dinding beda sedikit lah. Jadi bentar. Kan di situ kan ada losmen, jadi tempatnya tinggalnya para karyawan. Itu jauh dari pemukiman kah atau gimana lokasi pabriknya itu? Kalau dulu tuh kan di situ tuh ada lapang. Sekarang kan jadi lapang golf ya. Dulu belum masih dibangun. Dia tuh di pojok lapang tersebut, tapi ke sininya pemukiman padat gitu. Nah, kita lanjut ya. Jadi pada saat hari itu kalau tidak salah malam minggu, dari maghrib kami tuh udah kumpul di pabrik tersebut tuh. Maaf kata ya, para preman-preman tuh kan gitu. Pada minum, ada sumbangan dari karyawan pabrik-pabrik yang suka minum juga, kan minum bareng kami itu. Jadi sekira jam 9 malam adalah yang rusuh. Jadi antar karyawan itu ribut? Bukan, sebenarnya geng. Dia bukan geng. Istrinya orang pribumi, suaminya tuh orang Banten. Jadi suaminya pendatang. Nah, pendatang juga, tapi dia ya kan termasuk pribumi karena istrinya pribumi tersebut ya. Ribut lah bukan ribut sebenarnya tuh. Orang mabok lah. Apa namanya? Rese betul. Terus lagi bertengkar sama istrinya. Dia ngeracu ngomongnya tuh, udah nggak jelas. Kan mukulin jendela orang, nendangin kan. Kalau namanya di kota kan kadang-kadang depan teras tuh ada
kompor ada apa kan gitu, yang satu rumah plus kamar mandinya di depan gitu kan, ditendanginya. Pas jumpa lah sama saya bilangin juga kan, si almarhum si titik-titik, ada itu ya, si titik-titik tuh saya tegur. Sebelumnya ada pernah ditegur gitu. Ditegur Pas sama sebelum- kami itu, sebelum maaf kejadian. kata, hey anjing gitu. Nanti di itu aja ya, hey anjing, saya bilang kan, rese kali kau tuh, wah apa anjing, malah nyongot dia tuh, mau saya bunuh, bunuh aja lah, saya pengen mati gitu. Karena efek mabuk. Mabuk tadi. itu rese. Terus lagi ada efek pertengkaran rumah tangga. Datanglah kawannya, terus datang ke saya minta maaf si Polan tuh lagi mabuk, ada yang nggak bisa bawa, ya udahlah amankan aja lah, jangan di sini, saya bilang kan gitu. Kami bilang amankan. Nggak taunya berapa menit kemudian terdengarlah gaduh di dalam pabrik tuh. Nggak taunya gaduh sama karyawan pabrik, ada yang ditempeleng katanya gitu. Oh, nanti setelah yang suami istri tadi ribut di pabrik ada kejadian. Jadi jarak setelah saya pabrik tegur tersebut ya, jarak pabrik dari tempat tongkrongan ini ke pabrik Yes. berapa jauh? berapa langkah, bukan kami di depan pabrik. Ngongkrong kami itu di depan Berarti pabrik. dekat lah ya, Iya, jatuhnya. iya. Berarti jadi terdengar keributan di pabrik itu tadi. Jadi rencananya kalau saya tengok dari kisah, dari riwayat mereka itu kan beda grup nih sama saya tuh ya. Kalau saya kan termasuk udah senior nih, udah tua-tua, orang-orang tua minum tuh. Kalau mereka kan anak-anak muda. Jadi rencananya mungkin mau diamankan ke dalam pabrik tersebut, gitu karena rese nih kan, gitu kan yang saya bilang, camp ada Ya, camp itu kan, losmen itu. Penginapan karyawan itu kan. Jadi Cuman di karya antar karyawan itu ada kubu-kubu, misalnya kan misalnya ada yang orang sini berarti kadang grupnya itu ada misalnya juga. sukunya misalnya Sunda Ya, atau Jawa gitu. gitu ya. Ada ya. Kan ada yang tukang, itu tuh karyawannya tuh tukang goreng, tukang masak, tukang jemur kan, tukang bikin, terus tukang bungkus, itu tuh Bagian masing-masing. ya. Nah, jadi ribut. Nah, kata kawan kami itu kan, kata kawan saya tuh, itu mau gimana, udahlah ikut campur lah, bocah-bocah FF kan gitu. Kami minum lanjut lah. Nah, terjadi apa-apa di situ tuh. Lanjut. Sampailah kami itu jam 1. Berarti udah Jam tengah malam 1 lah ya. kurang tuh. Jam 1 kurang bubar lah kami itu, udahlah. Udah nggak tahan, saya bilang kan gitu. Saya pulanglah dari pabrik kerupuk ke rumah saya tuh kurang lebih 200 meter. Oh, jarak ke losmennya. Nggak ke pabriknya. Oh, ke pabrik. Pabrik ke rumah saya udah terhalang oleh sungai kecil dan rumah orang tuh. Nah, ini rumah orang, saya di sininya, pabrik itu tuh di dalam sini kan gitu. Saya nyebrang pulang, baru juga masuk kamar, menjamkan mata, mungkin kurang lebih karena saya inget saya masuk kamar tuh jam 1 kurang, jam 1.30 terdengar bunyi ledakan Di pabrik tadi ya. belum tahu. Belum. Dar! Saya buka mata, namanya orang mabuk kan. Saya buka mata. Bunyi apa itu? Mertua dan istri saya pada lari. Saya ditinggal di kamar sendiri, langsung gelap nih. Posisi itu begitu ledakan pertama tuh gelap. Oh, berarti setelah ada bunyi mati lampu. dentuman meledak tadi, lampu mati Iya, semuanya. saya kira kan entah gempa, entah apa kan gitu. Ya, ya. Saya sambil marah-marah, saya sambil nyeret anak keluar, anak saya ditinggal kan, ada apa? Begitu saya pas nyampe pintu mau keluar, ledakan kedua terjadi lagi. Dar! Allahu Akbar, apa ini? Begitu nengok keluar, astagfirullahaladzim, terang. Api udah Belum berkurang. tahu api enggaknya, cuman terang. Cahaya tuh udah. Iya, karena kan terhalang tadi. Iya, iya. Ini tuh kayak rumah susun nih di sini tuh, kayak rumah susun. Apa ini? Begitu kami diginikan kan, ibaratnya agak nengok ke atas gitu, benteng ini, api itu udah ngelewatin benteng ini, rumah ini. Allahu Akbar, itu api. Nggak sadar bahwa adik saya tuh kan di sebelah pabrik itu. Cuma saya tanya, ada apa ini mak? Ke mertua tuh, pabrik kebakaran. Astagfirullahaladzim, Sintri. Ingat almarhum juga adik saya tuh kan, Sintri. Saya kejar langsung ke rumahnya tuh. Lagi nangis depan rumah, belum ada orang satupun. Belum ada orang satupun yang datang tuh. Baru nyampe situ baru saya. Lagi nangis di rumah istri, adik ipar saya tuh.
lari saya bilang. Oh, malah naik sama anak-anaknya. Wah, saya tarik kan barang-barang. Nah, terus ada adik ipar satu lagi, gimana Bud, kita selamatkan aja lah barang-barangnya. Ayo, pas megang handle pintu, udah panas. Kami siram pakai lap dibasahin kan, baru buka, kami selamatkan TV, barang-barang yang bisa kami selamatkan dulu lagi itu. Karena si atap yang gini ke pabrik tuh udah kebakar ini tuh. Kan gini nih, rumah ini kan ada atap rabung-rabung ya. Rambu-rambu Yang ini arah tuh ke pabrik udah kebakar ini tuh. Saya selamatkan, udah saya selamatkan baru bang, banyak orang di situ. Baru kami rame-rame madamkan yang depan, kalau nggak salah posisi depan, paling depan pabrik tuh rumah yang punya pabrik. Namanya Pak Titik-Titik, ya bosnya itu. Kita samarkan seumpamanya bosnya Anton kan gitu ya. Pak Anton tuh. Jadi saya tengok masih di dalam mereka. Posisi Ya. Pak Anton ya. Saya sama Pak RT sama ada satu lagi, saya lupa lagi namanya tuh, entah mang siapa. Sarung kami basahin, kami jadikan ninja gitu, kami masuklah ke rumah si yang punya pabrik tersebut. Kami selamatkan anak istrinya tuh, kami bawa keluar. Padahal api api udah gedenya, subhanallah, astagfirullahaladzim. Kami masuk, kami selamatkan, udah nyampe kumpulan warga tuh. Dasar memang nangis si Pak Anton tuh. Harta saya lari lagi ke api. Si Pak Antonnya Iya, tadi. si yang Posisi si udah bosnya nggak tuh. sadar. Iya, karena Karena mungkin ya namanya shock ya. Iya, masuk. Kami inget itu, tapi kan itu tanpa sengaja ya. Kami tarik sarungnya, kami tabok tuh. Pak, istighfar kami kan. Susah-susah kami menyelamatkan. Ini mau masuk lagi kan gitu. Istighfar. Kata warga, istighfar udahlah Pak, udah Pak. Api udah gede kan. Astagfirullahaladzim. Adalah kejadian sebelum itu. Adik saya, pas saya nyampe ke rumah mertua mau tidur tuh, datanglah adik tuh sama kawannya, enggak sendiri, ikut tidur posisi itu. Aduh, pas di rumah lagi banyak keluarga. Cuman yang tadi saya bilang, sering kami tuh tidur di pabrik kerupuk tuh. Posisi adik itu ikut kerja di pabrik juga? Enggak. Sama numpang tidur gitu ya. Karena kami kenal semua kan gitu. Udahlah, kamu minta izin aja sama si Opik, tidurlah di pabrik. Oh iyalah, Di saat kejadian itu ada keluarga Kiryani yang lagi berkunjung lah ya ke sana gitu ya. Adik asli konten saya. Nah, pergilah dia ke pabrik. Oh, Paslah kejadian itu. karena pengen tahu pabrik itu seperti apa di dalamnya mungkin. Enggak, kami biasa tidur di situ. Karena udah terbiasa. Biasa tidur di Karena situ. udah terbiasa kami. mau Iya. tidur situ. Minum barang, kadang maaf kata di situ tuh ya, karena laki-laki semua ya. Mungkin dari pekerja pabrik itu mungkin Udah akrab, ya. banyak Anggota kenalan. karyawan aja sering tidur di rumah saya pas kalau nggak ada keluarga kan gitu. Jadi losmen karyawan itu kena juga. Ya semua. Ada beberapa. Enggak semua. Semua habis. Berarti rata itu. Rata. Nah, jadi begitu. Jadi kalau bangunannya itu berlosmennya berarti semi permanen. Iya. Enggak, karena bahan dari kalau pabrik kerupuk kan bilik minyak tuh. kan banyak, ibaratnya Banyak cairan-cairan gitu. minyak tanah udah jelas. Jadi kan Minyak cepat. goreng udah jelas. Drum-druman tuh minyak goreng tuh, bukan jerigen lagi. Nah, jadi baru tersadarlah saya, adik saya nginep di dalam. Begitu si bos ini yang punya kerupuk yang punya pabrik nangis tuh kan. Astagfirullahaladzim, saya ke orang rumah ngomong, si Denny tidur di sana. Hah? Kapan datangnya? Tadi sebelum ini meledak, saya suruh tidur di pabrik. Datanglah gelambir pemadam tuh. Kalau di sini Basarnas ya. Datang. Wah, puluhan mobil tuh. Ceritanya padam lah. Begitu. Berapa jam padam api itu? Itu kalau nggak salah 3:30 padam. Ya, Jadi 3:30. kalau kejadian dari jam satuan tadi ya. 1:30. Setengah dua ke jam 4 berarti memakan waktu 2 jaman lah ya. Jadi adalah Pak RT bawa senter tuh. Pak, adik saya di dalam, tolong yuk ke dalam yuk. Nanti kan ada Basarnas. Pak, hati saya udah nggak enak loh Pak. Karena itu adik satu-satunya yang satu ibu ya. Akhirnya saya dikawani Pak RT tuh ke dalam. Push masuk. Posisi udah mati nih ya. Posisi api udah tapi padam mati, gitu tapi ya. kan uapnya itu kan asapnya uapnya kan. masih panas itu pasti. Saya diemlah di bekas bangunan rumah si bos nih. Kalau rumah si bos ini karena permanen ya, jadi agak ya habisnya mungkin kayak konsen kayak Paling gitu atap kan ya. ya, sama atap. Kalau temboknya masih berdiri.
Saya diem di situ kan, kalau bangunan pabrik tinggal pondasinya aja kan ditembak sama pemadam kebakaran sama lampu tembak besar tuh Ya. terang. Pemadam tuh ke tengah, krusek, ada bunyi keinjak. Wah, bunyi apa itu Pak RT? Tajam. Coba senter Pak RT, di senter saya tengok seng, tapi di bawah seng tuh ada yang aneh. Terus kami cium baunya, wih Menyengat nih. enggak, kalau daging kebakar tuh, kalau manusia kebakar baunya tuh nggak enak gitu. Sangit. Sangit. Ya. Deketin lah, saya buka pertamanya itu rak piring, seng, rak piring, kompor, seng, baru jenazah tuh. Saya buka, astagfirullahalazim, Pak RT, ada jenazah. Saya sampai nyucurkan air mata, saya udah nggak enak nih, ini adik saya gitu. Pikirannya itu adanya Kirajani itu tadi ya. Begitu ditengok jaket lepis nih, si korban tuh gini dia meninggalnya dulu kehimpit gini dia. Ini nggak belum kebakar, kalau ini udah jadi arang. Berarti posisi Ini belum kebakar, saya tengok pas kerahnya jaket lepis yang dia pakai. Anjur. Terus tengok posisi di duduk sini. gitu gitu. Nggak, dia terbaring gini melintang kan. Saya buka gini. Mungkin karena dia terbaring itu karena posisi atap yang udah runtuh. Belum, nanti kita bahas. Ada yang serunya. Saya buka, wih, ininya kan gini. Tengok jaket biru. Terus kalau topi kan ada besi di sininya tuh. Masih Ya, ada. yang Ini tengahan pakai itu topi ya. orang tuh. Pakai topi udah jelas pik adik saya. Tengok inilah sabuk lempitan ini kalau nggak salah dulu tuh. Nggak kebakar juga, ada juga. Tengok lepis, anjir. Dah, saya di situ gelap langsung nangis. Denis, ya kan. Saya nyeselnya apa yang saya jadi penyesalan saya? Kenapa saya suruh dia tidur di situ? Itu yang jadi penyesalan saya tuh. Berarti yang jadi ya rasa bersalah saya. Kenapa saya suruh adik saya tidur di situ? Saya bongkar si rak piring, kompor yang menghalanginya tuh. Begitu ditengok di perutnya tuh kan banyak kayak arang-arang kan. Saya singkirkan kan. Ususnya kan keluar. Oh, usus sampai Usus keluar. Saya masukkan sambil nangis tuh posisi itu. Nggak ada rasa jijik. Ya karena adik sendiri kan gitu. Ya. Cuman ini nggak ada tangan segini. Ini nggak ada ke bawah. Kaki sama segini nggak ada ke bawah juga. Karena efek apa tadi udah Ledakan. kebakar tadi, udah kebakar, udah Kalau kebakar hangus tuh sekali ya berarti. nggak bisa jenazah. juga. Kalau ibaratnya kebakar aja, ibaratnya kayak tangan kan, kaki itu kan di daerah situ juga. Harusnya yang lain juga harus hangus juga kan. Saya singkirkan, saya masukkan ususnya. Begitu sama ada pihak pemadam tuh, ini ada jenazah datang bawa kantong mayat tuh kan. Saya masuk, copot kepalanya. Pas ngangkat gini, namanya udah kayak arang gitu kan, copot, dah meletup, bolong ininya kan, pecah, kuning keluar tuh ke sini ke baju saya nggak peduli, matanya keluar, namanya Karena adik posisi sendiri. udah panik Ya kan? iyalah, saya mau ngomong apa sama orang tua kan, sedangkan saya yang dititipkan beliau kan gitu. Saya ambil matanya, saya masukin lagi ini Pak, sambil nangis tuh. Terus dikorek-korek lagi di tempat situ tuh jari-jarinya ketemu pas di bawah Berarti jenazah ada yang tuh. lepas ya, putus. Kurang paham saya tuh. Cuman tunggu dulu nanti tuh endingnya tuh kan. Saya cari jari-jari itu ketemu lah. Terus jempol kaki ada, jari-jari kan masukin. Di situ saya udah gelap pikiran tuh kan. Gelap, sumpah gelap gulita. Mau pingsan, diambil sama Pak RT. Diamankan lah. Saya nggak sadar. Itu kalau kurang lebih azan. Subuh ya. Iya, pas kami beresin itu udah nggak pokoknya istri saya aja udah nangis terus ke saya tuh kan, yang sabar azan, posisi saya udah hening gitu kan. Itu Tahu-tahu bulan biasa atau pas puasa? enggak, hari biasa. Hari-hari biasa juga ya, sangkain kayak bulan puasa saat yang sekarang kan gitu. Jadi saya tiba-tiba tersadar saya kurang lebih jam 8 pagi. Jalan kaki. Berarti itu udah pabrik udah di garis polisi lah ya? Ya udah, saya tersadar, tengok ada wartawan kan, saya mau diwawancarai kan. Ya kalau kita loh, ada saudara kita yang kemalangan,
Jangan karena inget wawancara kayak gitu kan. Baju yang saya pakai aja yang emang bekas tubuh itu Masih baru saya itu, ganti Pak. itu loh. Baru diganti. Kata orang tua tuh ganti dulu lah bajunya, saya ganti kan karena kuning-kuning sama bau anyir, bau sangit gitu kan. Saya buka, saya simpan di pojokan tuh kan. Jadi berjalan saya ke pabrik tuh, ditunggu kan sama polisi sama wartawan. Masuk ke pabrik, astagfirullahaladzim, apa? Kalau pagi-pagi itu kan nampak kan, kalau malam kan kurang nampak. Iya. Iya, karena posisi udah mati lampu tadi kan, jadi nggak nampak lagi kan. Saya diem kan, terus saya nanya orang rumah gimana kabarnya. Kata orang rumah, ya seumpamanya kalau adik kamu juga yang sabar gini-gini, acuh mau gimana, ini saya ngomong ke ibu saya kan gitu. Lagi dia mah kami itu kan kurang lebih jam 9 lebih mau jam 10 datanglah pengumuman hasil forensik dari rumah sakit. Alhamdulillah yang saya bilang ngorek-ngorek jari itu kan, Ya. Yang ada. usus yang keluar tadi. Ya, jadi gimana? Hasil forensik di situ dibicarakan, tapi belum bahwa asalnya ini si Polan gitu. Belum pasti siapa jenazah itu, siapa orangnya ya. Cuman udah diumumkannya tinggi badan 170 kan tinggi nih, adik saya tuh ininya lebar dada sekian. Wah, Ya. saya udah gini, hancur ini adik saya. Diperkirakan pakai jaket lepis, celana lepis, pakai topi gitu ya. Nah, terus ditemukan, nah itulah saya bikin tenang tuh. Ditemukan kunci Honda Di dekat. yang kami ambilin tuh. Karena mungkin terambil waktu sama saya, cuman kan namanya orang nggak sadar, nggak inget ke situ kan. Panik kan. Ditemukan kunci Honda ini gitu kan. Ya. Dek di situ kan, hah, adik saya nggak pakai Honda. Berarti fix bukan adiknya. Belum Biar fix jadi juga, ya. tapi kan Belum tahu. udah. mana tahu yang punya pegawai kan gitu. Dek, cuma saya gini, adik saya nggak pakai Honda. Alah siapa ya kayak gitu, cuman baru gitu. Udah beres pemeriksaan tersebut, sejam kemudian datang adik saya tuh, goblok. Nah, jadi di saat kejadian dia di mana? Nih, dengerin dia datang. Ada apa? Ada apa? Astagfirullahalazim, Denny. Emang ada apa? Ya Allah, di situ saya langsung merasa mular. Apa? Mual. Nah, karena teringat memasukin Iya. usus-usus yang udah keluar dari perut tadi ya. Wow. Meriang. Anehnya rasa meriang keluar. Kok meriang? Aduh, saya kira kamu. Emang ada apa? Pabrik kebakaran. Oh, ada korban. Ada. Saya kira kamu. Saya yang mungutin matanya. Jadi siapa? Ya entah. Zuhur lah baru keluar. Nah, jadi di saat udah siang hari kan, ternyata saudaranya Kirajani kan tiba-tiba timbul datang. Jadi di saat malam itu dia kemana? Nah, gini ceritanya tuh. Jadi kan sebelum meledaknya pabrik itu kan datang si Denny yang saya bilang tuh. Saya suruh tidur di pabrik. Si Denny sempat ke pabrik. Sebelum kejadian. Iya, Oh. sempat ke pabrik. Iya, iya. Cuma, nah ini bisa juga sebagai alibi ya. Cuma lagi pada rusuh. Karena ada yang mabuk tadi ya. Nah, entah yang mabuk, entah apa katanya. Lagi pada berantem, pabrik tuh rame. Gitu kata dia tuh. Jadi kamu kemana, goblok? Saya tidur di masjid kan. Oh, berarti dia Gitu. berarti karena ada keributan yang terjadi di pabrik, karena dia nggak mau ikut campur kayaknya ya. Jadi mungkin dia lari, nggak mau ikut-ikutan lah terlibat kan gitu. Nah, jadi setelah kami bahas itu, datanglah hasil Forensik tadi. dari rumah sakit tuh didilkan bahwasannya korban Si itu ini. adalah si Polan. Berapa orang? Satu. Cuman satu korban yang Nah. terjadi. Si Polan yang rusuh tadi. Yang sebelumnya udah pernah Yang mabuk. mati tentu Ah. tadi ya. Yang katanya mau mati aja Nah, tadi itu ya. kan awas, ucapan adalah doa. Mau mati Jadi sih, mau mati. pemirsa hati-hati dengan berucap ya, karena suatu ucapan itu bisa menjadi kenyataan. Karena doa itu pasti didengar loh sama Allah. Jadi hati-hati karena mulutmu adalah harimaumu ya. Jadi saya lanjutkan nih ya. Di situ kan Tegun datang lah istrinya, istri semendiang. Gini kami lah pemuda-pemuda senior ya kan gitu.
Di mana sekarang anak-anak pabrik tuh? Kumpulkan sana, kumpulkan. Dikumpulkan di tempat kawan kami. Terus kami tanya, kalian pada saat meledak lewat mana? Karena saya di depan, yang saya bilang belum ada siapa-siapa di depan tuh. Gimana terjadinya? Gini loh katanya. Jadi kan posisi pada saat itu tuh si Jawi itu kan grupanya nih orang Garut. Si Jawi, si Ibra, si Iwan, si Yayan, si nama-nama si Polat tuh kan gitu. Lagi di kamar, si Jawi lagi mau goreng. Tiba-tiba api dari mana pertamanya? Dari kamar si Ibra. Di kamar si Ibra, api Tapi ada. saat kejadian itu posisi pabrik itu masih beroperasi sampai malam. Kalau pabrik kerupuk itu kan kalau siang dia ada yang nyetak, sore yang goreng ya, malam yang bungkus, yang goreng juga masih ada yang goreng untuk besok kan jualan mereka tuh. Itu tuh 24 jam karena ada yang siang tidur, malam ada aktivitas sip-sipan gitu. Iya. ya, sip-sipan. Jadi saya tanya kan gini loh kok, kalian loh ratusan pekerja tuh, api baru dari kamar si Ibra kenapa nggak dipadamkan? Sedangkan posisi sumurnya besar kan itu tuh. Saya inget pas di lorong itu, pas di lorong yang kamar si Ibra yang omongkan pertama api itu, estafet kan seumpamanya rame-rame madam kan dari sumur tuh air bisa. Nah, Mungkin cuman kan ada, saya tanya lah, ada yang kawan saya jujur, grupan dia yang jujur, Ya. orangnya nggak neko-neko, namanya si titik-titik si Yayan tersebut. Saya tarik lah, cerita. Jadi ceritalah dia. Jadi kisah ini pasti dia bilang cerita itu polisi belum tahu ya. Masih Memang nggak kami kasih tahu. apa? Lingkupan karyawan tuh aja yang dia ada di Ah. sana. Cerita. Ya. Jadi ceritalah dia. Yang menurut kamu, yang sepengetahuan kamu. Saya kan lagi tidur. Tiba-tiba di kamar tuh, di kamar mana ya, kamar yang saya tiduri kan, saya yang tidur di situ siapa aja? Saya, si Ibra, si Mendiang, si Iwan, 5 orang tuh di situ tuh katanya. di satu kamar Mes. ya. Tiba-tiba ribut mereka. Begitu saya terbang, api udah di ruangan tuh udah banyak. Saya lari lah. Cuman begitu lari baru nyampe sumur, datanglah ya si Jawi itu lari ke tengah lapang karena ada lapangan di tempat penjemuran kerupuk tuh. Allahu Akbar, teriak-teriak. Jadi saya mau ngikut situ, saya juga takut. Jadi panik gak karuan. Cuman saya ingat ada barang dagangan saya, ada baju. Saya balik lagi lah. Oh, berarti sempat nyelamatin benda yang di mes jatuhnya ya. Mau Oh, mau tapi berarti nggak Sempat. terselamatkan juga. begitu balik lagi. Kan pintu tuh ada jantolan kunci gembok. Iya. Kan begini kan. Nyangkut Nah, diangkat ya. ini gemboknya di sini kan. Pintu tuh dari luar dikunci. Loh, kata dia tuh kan, karena dia baru keluar gitu kan. Kalau pintu dikunci, dia bukalah. Kan ada barang baju dia di situ. Punya orang kan ya itu. Begitu buka pintu, si Mendiang tuh terbakar badannya. Sambil teriak-teriak gitu kan. Tolong panas, tolong panas gitu. Saya tuh maaf kata bukan mau menyelamatin, saya tuh panik karuan, kaget. Saya tutup lagi, lari dia tuh. Oh, jadi tidak jadi menyelamatkannya di dalam. Nggak sempat berarti. Sempat. Panik mungkin saya kalau saya Panik, pikir ya. karena dia orangnya polos, lugu. Nggak kayak yang lain minum-minum gitu kan, ngongkrong-ngongkrong, dia enggak. Saya tengok tuh dia lurus-lurus aja, jualan ya jualan. Jadi kamu kemana lari ya, sama-sama yang lain lewat sumur belakang tuh. Itu Yang- posisi api udah menyebar gitu. Udah katanya, udah penuh api itu di lorong-lorong tuh udah ada karena media yang ngomong terbakar itu. Terus lagi ada saksi juga yang melihat, yang berkisruh sama si Mendiang tuh yang ditempelengnya. Kan Oh, sebelumnya ada yang saya bilang oh, ribut-ribut di iya. pabrik, ada yang ditempeleng, dendam. Oh, mungkin karena udah ditempeleng sama yang ribut tadi, jadi merasa tersulut emosi. Iya. Jam 12 malam lebih ada yang minta minyak tanah kan itu kan beda grup, yang goreng kan gitu. Minyak tanah tuh minyak apa di sini, minyak lampu kalau di sini ya. Minyak tanah. Nah, minyak tanah lah, ada yang minta minyak tanah 1 jerigen kecil 2 liter katanya.
sama minjem korek. Mau bakar apa? Mau panggang-panggangan kami. Itu si Polan tuh. Nggak taunya alibi saya nih ya. Cuman kalau menurut saksi juga bukti nyata kami press ngomong juga mereka sama. Dibakar itu buat kebakaran. Cuman yang punya pabrik tuh ngomong juga kan bahwasannya jangan diperpanjang lah, kalau diperpanjang nanti asuransi nggak keluar. Jadi akhirnya nanti malah berbuntut panjang. Terus lagi di belakang pabrik tersebut kan lapang. Di lapang tuh ada satu juga rumah kontrakan susun bertingkat. Itu pas kejadian itu tuh mereka tuh lagi di luar. Terdengar ada yang ketawa dari belakang tuh di lapang tuh. Kalau bahasa Indonesia puas gitu. Siapa udah besar nih. Terus lagi saya tanya yang kemungkinan si pelaku tadi ya. Saya tanya yang ngekos di situ tuh kan, tahu orangnya siapa? Si Polan juga jawabannya. Singkat cerita nih ya, udah ludes lah terbakar. Kurang lebih 3 hari 4 harinya itu tuh mulainya diteror tuh. Garis polisi udah terbentang ya. Honda Vespa hidup sendiri. Tuh setelah kejadian berapa 3 harinya datang orang rumahnya ngomong Hondanya hidup sendiri. Anak umur 4 tahun, anaknya kan perempuan umur 4 tahun, kesurupan. Kesurupannya kalau bahasa Indonesia panas tolong. Panas. Si almarhum itu mungkin bisa jadi. Berarti gentayangan, berarti nggak tenang kan bikin dia ya. Jadi kan adik saya tuh kan masih ngontrak di situ, masih. Cuma kami kawani lah, kami takut. Dilah nyata diketokin semua pintu jendela pintu pokoknya yang rumah dia ada pabrik. Kadang kita kan belum nutup pintu nih, masih di luar. Tolong lari. Larinya ke arah pabrik itu. Terus kayak orang yang nyari apa? Karena kan gelap nih posisi pabrik itu jadi gelap. Gelap itu siapa itu? Masa di tengah-tengah bekas kebakaran gitu kan. Terus lagi kan ada garis polisi. Orang itu kok masuk nyari apa gitu kan. Disitulah heboh. Tiap malam kejadian kayak gitu. Ada orang nanti di gang kan, kalau di Bandung nih, di kota nih ada gang-gang gitu. Ada orang lari-lari minta tolong sampai ngetokin pintu, ngetukin jendela. Tolong gitu. Berarti posisi si pabrik belum beroperasi lagi ya, belum dibangun ulang lagi. Baru kejadian. Jadi kejadian atas himbauan RT RW kan, tokoh masyarakat situ, kita mintalah acara tahlilnya untuk si almarhum tadi ya. Walaupun dia bukan pribumi, kan istrinya yang pribumi kan. Akhirnya dari pihak pabrik tersebut sebenarnya kurang patut juga sih, karena yang pabrik tersebut juga kan musibahnya lebih ngeri kan gitu. Dari segi ekonomi mungkin udah, tapi alhamdulillahnya memang si bos tuh gitu juga, ya udah apapun kami tanggung, terus anaknya kami biayai. Tapi tolong jangan menyebar. Jadi kan kesepakatan kami atas masyarakat sama para tokoh masyarakat itu kan, kami berapa orang pergi ke kampungnya. Kampung si almarhum tadi? Bukan, kampung si yang diduga membakar tersebut. Si pelaku. Kami datang ke kampungnya. Tidak tahunya begitu kami datang mereka kaget, keluarganya malah nangis. Saya ngomong, dari mana Ujang? Saya dari Bandung, saya mau nyari anak ibu si Polan. Malah nangis langsung ibunya. Ada apa ini? Justru ibu mau bertanya ada apa. Loh, kenapa Bu? Semenjak pulang dari Bandung, anak ibu tuh kayak orang ketakutan. Berarti kayaknya seperti merasa bersalah dan kemungkinan dihantuin juga, mungkin didatangin lah ya. Sampai-sampai loh mau kencing aja minta diantar. Terus ini lagi duduk gini kan di tengah rumah nanti tuh, teriak dia tuh, ada si Polan, ada api berjalan. Mana istighfar kamu nana? Jadi sekarang di mana? Di antara kami di belakang, di pas
karena ada seperti kayak gangguan karena nggak tenang si Kayak pelaku gila, tadi ya. jadi orang jadi gila gitu kan, Karena itu tadi. mental mungkin rasa bersalah dan ada gangguan dari Iya. si mendiang itu kan. Saya tengok kan, weh parah posisinya Itu posisi kampung di mana? di Garut itulah, Oh, berarti masih area Jawa Barat. Jawa Barat ya. 2 jam lah dari saya tuh, dari Bandung tuh. Jadi pulanglah kami. Jadi itu kan kurang lebih kejadian saya pulang ke kampung si pelaku tuh seminggu atau 2 minggu ya, 10 hari. Siap kejadian. 10 hari 10 hari atau 2 minggu lah. Ditemukanlah lagi kakinya yang saya bilang patah-patah. Oh, Ya. yang Tapi posisi jauh di sumur yang saya bilang 200 meteran lah ke sumur tuh dari kamar tersebut. Jadi kaki itu masih di sumur. Iya, ketemunya di sumur, kan di dalam sumur tapi di pinggir sumur. Di pinggiran sumur ya. Kaki tuh. Nah, terus tangan tuh ketemunya di gerbang. lebih jauh dari sumur. Enggak, kalau gerbang sebenarnya lebih dekat dari kamar si Polan kan gitu, gerbang belakang. Yang yang jadi nggak masuk akal. Kenapa kaki dan tangan ini berpisah? Enggak, bukan masalah Jadi- satu berpisah, bisa masalah ledakan tersebut kan. Tapi kan ledakan jauh kok. Ledakan itu dari belakang, dari sifatnya garasi kan. Nah, di garasi mobil yang meledak tuh katanya. Nah, sedangkan posisi kamar itu di tengah-tengah. Inilah area pabrik tuh kan. Nah, inilah di tengah-tengah, ini gerbang. Ini mobil garasi itu kan. Nah, ini depan kan, gerbang depan di sini dia nih. Dia posisi di sini di tengah gini. Si losmen dia tuh. Ini lapang yang tempat jemuran tuh. Ini sumur. Ini sumur mana? Iya. di sini? Ini benteng yang saya bilang itu kan. Nah, mereka tuh kan menyelamatkan diri lewat benteng ini. Terus satu. Yang kedua, kok bisa jenazah tersebut yang waktu pertama saya temukan terhimpit seng, rak piring, kompor. Berarti ada faktor X kesengajaan berarti. Mungkin. Cuma kan nggak kami perpanjang gitu kan. Karena ya dari pihak pabrik juga tanggung jawab, terus dari pihak si istri si almarhum juga dibilangnya udahlah. Ya, terima. Nah, setelah ketemu kakinya tersebut barulah reda. Kalau dulu kan mancing tuh ada di kalau di tempat kayak di Bandung, mancing malam, mancing lele galatama sampai subuh. Sampai kejadian itu mana ada katanya. Oh, berarti dia meneror itu karena ada Mungkin iya. apa, Yang belum jumpa. Kayak anggota organnya tubuh. yang bagian tubuhnya tidak diketemukan. Tuh, Mungkin bisa dari saat jadi. di sana mungkin dia minta ya. Cuman kan yang nggak jadi pikir saya mungkin ya kita ambil aja lah, mungkin karena ledakan terpisah kaki dan tangannya tuh kan. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau masalah ledakan, kenapa yang lain pada anggota yang lain juga nggak berpisah gitu? Cuman ya udahlah, anggap aja sebagai ledakan tersebut kan gitu. Akhirnya di situ pihak pabrik juga ngomong bahwasannya asuransi sudah keluar, dibangun lagi di benteng, malah jadi tembok nih semua bentengnya tuh. Berarti Tapi sekelilingan pabrik udah ini di jadi benteng nih semua. udah jadi apa? Kalau dulu kan enggak, cuman pagar seng Kontak saya. kayak proyek gitu. Iya, iya. Masuk orang udah benteng tembok. Terus lagi dipakai satpam. Terus lagi tidak boleh ada yang masuk selain karyawan. Berarti dibatasin Ya makan. sekarang memang ketat gitu. Jadi setelah pabrik itu dibangun lagi, Karyani kembali lagi kerja di sana atau tidak? Atau Kalau saya dipanggil lagi tengok atau gimana? ada juga karyawan dulu, cuman kami juga udah Ada yang balik, ada yang enggak lah jatuhnya ya. banyak juga yang balik kok. Cuman kami udah nggak pala akrab. Soalnya kan dia yang saya bilang selain karyawan dilarang masuk itu. Jadi paling kalau orang-orang tertentu. Sama- terus lagi si karyawan tuh dibatasin. Kalau kayak pabrik lah, pabrik asli. Iya. Jam 10 malam harus udah ada di tempat. Ini gerbang udah dikunci kan ibaratnya gitu. Kalau dulu kan bebas, keluar masuk siapapun gitu. Dah, jadi pada intinya tuh kalau saya ambil dari kisah itu tuh, padahal si pelaku ini kecil badannya tuh. Jadi kalau Masih 14 tahun. masih muda. Sekolah tuh 14 tahun. umur Kalau sekolah tuh karena dia pernah ngomong kelas 2 SMP. Kesehariannya seperti apa sih? Dia pelaku? bagian Kayak- penggorengan. Enggak seperti apa? Sikap dia sama karyawan-karyawan. Ya, sering di rumah saya itu si Polan tuh. mungkin karena Karena si Polan tuh saudaranya si Ibra. Si Ibra yang saya bilang itu, si Ibra tuh kan di rumah saya. Mau makan, mau minum, mau apa gitu. Makanya saya shock juga. Cuman
kalau nengok dari perkataan mereka, si Polan tuh sakit hati ketika ditempeleng itu. Jadi tersulut dendam lah ya. Jadi Udah lama berapa bulan kemudian baru ada yang cerita kan. Sebenarnya terjadinya itu seperti ini katanya. Jadi pada saat adik saya ke sana tuh kan ada yang ribut-ribut. Nah itu tuh berantem antara jangan gitu. Itu tuh udah dibakar, udah disiram minyak. Si mendiang tuh kan mabuk parah, tertidur disiram minyak sama si Polan tuh. karena setelah habis kena tempeleng tadi ya. Terus kan rame-rame gitu, jangan si Polan ini yang mau bunuh ini udah bawa korek, gitu, pada ngehalangin. Nah kata ada ribut-ribut, itu jam 1 kurang sedikit itu, udah pada ricu di situ tuh. Sebenarnya kalau saya kaji berarti dari jam 1 kami pulang itu tuh udah terjadi kebakaran tuh, cuman masih kecil, masih ribut-ribut gitu, iya. Jadi api belum menjalar. Sebenarnya kayak yang saya bilang, kalau memang mau kompak mati api itu, karena kalau dari kajian baru 1 kamar itu karyawan. Begitu dikumpulkan polisi itu saya inget tuh jam belum mati api itu tuh, belum mati, dipanggil semua karyawan pabrik tuh. Saya juga belum masuk ke area pabrik tuh ya. Jam 2:30 jam 3 lah dipanggil semua, dikumpulkan. Nggak ada yang kurang memang. Karyawan kumpul semua, dihitung 409. Memang nggak ada yang kurang, nggak taunya kan bukan, nggak ada korban, feeling polisi kan seperti itu, memang bukan karyawan. Berarti yang almarhum ini tadi dia tidak kerja, status dia tidak kerja di pabrik, berarti istrinya yang kerja di pabrik. Enggak, dia pribumi, rumah dia itu sama berdampingan dengan rumah adik ipar saya, tepi pabrik tersebut, depan pabrik tersebut. Cuman karena berantem sama istrinya, disuruh lah sama kawannya tuh tidur di pabrik. Di pabrik malah bikin rusuh, mungkin nempeleng kamu lah ibaratnya, Pak. Dia nggak terima kan, karena posisi saya udah mabuk, saya tidur, dia ngambil tindakan gitu. Mungkin si Polan ini kresek karena posisi mabuk. Kan losmen kan berjarak gini, yang kamar sebelah juga ini udah terjadinya juga, cerita juga. Terdengar blag-blig tuh ribut di kamar samping tuh. Saya juga dengar ribut apa, dak sebelum kebakaran tuh, kayak orang bertumbuk apa gitu. Nah, makanya saya bilang, sekecil pun apa orangnya, yang namanya mental tetap ada yang punya, disebutnya yang namanya keberanian itu tetap ada yang berani dari depan, awas ada yang berani dari belakang kan gitu. Jadi di situ juga saya nyikapi gini. Kadang-kadang disepelekan tuh anak tuh, karena anak kecil loh kalau saya ngomong, tapi berani ngambil keputusan seperti itu. Berisikonya gede, seumpamanya ya dituntut sama pabrik tersebut. Seumpama terbongkar sama polisi itu bahwa itu kasus pembunuhan terus dituntut sama pabrik tuh, karena pabrik nggak dapat asuransi, terus dituntut si pihak pelaku tuh, mau bayar dari mana? Miliaran itu tuh. Terus lagi kayak saya datang kampungnya, ya namanya pedesaan dulu tuh, Garut di ujung kan pedesaan. Jadi setelah sampai melihat dia dipasung, bisa berinteraksi sama si pelaku. Ada. Dia kayak orang ketakutan gitu. Terus matanya tuh gini-gini terus nengok-nengok sekeliling. Jadi merasa ada yang memperhatikan lah gitu ya. Dihantui kalau saya bilang. Terus lagi kan karena badannya kan terus. Kalau sekarang feeling saya walau-alam lah ya. Kalau feeling saya udah meninggal juga. Karena dulu aja udah parah kayak gitu. Karena kata ibunya juga nggak makan nggak minum. Udah kurus parah. Udah kayak mayat hidup lah saya ngomong. Pada saat dipasung. Karena kenapa dipasukannya lari terus. Lari-lari sampai teriak-teriak ada api gitu. Mungkin ya sih rasa takut yang diangkut kan. Lari-lari badannya kan berapi, sedangkan ke anaknya aja gitu. Kesurupannya anjing panas, tolong panas. Terus orang situ, masyarakat situ berapa kali saya pribadi juga saya nengok berapa kali. Iya. Di kolam pancing itu sampai berhenti malam-malam deh karena apa? Goblok, makanya saya kaget itu kan karena pas tikungan. Kalau saya mau pulang, pas di situ ajo nampak goblok, bikin kaget aja. Panas. Berendam segini dia juga, cuma nampak segini. Panas. Astagfirullah. Memang nggak nguat saya berangkat.
kesimpulan ibaratnya kejadian itu sebelum kebakaran mungkin karena menengok faktor dari organ tubuhnya kan ada yang terpisah itu mungkin, atau sebelumnya udah kayak ada unsur mutilasi gitu dari kejadian itu karena nengok potong-potongan yang udah Bisa juga jauh-jauh anehnya kan. di situ, cuman kan dulu tuh kita alibikan langsung bahwasanya karena ledakan aja, tapi kan kalau ledakan harusnya badan yang lain terpisah. Bisa juga kan. Terus lagi kan posisi kamar itu di tengah, cuman kan satu bukan kalau bukti mungkin bisa dicari sebenarnya ya, Kalau cuman gitu kami itu kan karena suruh udah nggak usah diperpanjang kan gitu, biar maksudnya asuransi cepat keluar katanya gitu. Pokoknya pabrik itu tuh terkenal lah di daerah saya tuh, nggak saya ceritakan titik-titiknya ya. Jadi sampai sekarang pabrik masih beroperasi. Besar bu, Operasi. lebih besar tuh. Saya akui ya, semenjak kejadian itu makin gede kan gitu. Jadi kalau bisa dibilang kesimpulannya berarti suatu emosi itu kalau udah nggak terbendung kali itu ya bisa akan terbakar juga emosi kita. Jadi misalnya mungkin seperti saya nih, mungkin saya pendiam, mungkin saat diganggu ya mungkin nggak terima ya, karena yang tadi saya emosi bilang, pasti berpikirnya nggak panjang, nggak mikir panjang Nah. lagi, terjadi aja gitu. manusia mempunyai emosi itu pada masing-masing. Ada yang berani dari belakang, Ya. ada yang berani dari depan kan gitu. Cuman semua manusia dianugerahi emosi kok. Ya. Gitu aja. Ada yang bisa mengendalikan, ada yang nggak bisa kan gitu. istilahnya sesama manusia harus saling menghargai. Oke, tutup aja. Oke, sekian. Mungkin itu aja kisah dari Kirajani ini kisah nyata ya. Nyata ini. Kisah nyata. Saya alami dulu ini Mas narasumbernya Errol. juga, narasumbernya langsung. Jadi kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Jadi setidaknya emosi, setiap manusia itu pasti ada emosi aja, wajar sih. Ibaratnya mungkin karena emosi udah nggak terkontrol, ya mungkin karena nggak berpikir dengan Jernih ya. jernih pikirannya, jadi semua bisa terjadi. Nah, jadi hati-hatilah untuk kalau di saat emosi. Banyak-banyak beristighfar, bisa. Banyak Soalnya yang tadi mungkin sepintas nafsu kalian itu terlampiaskan, tapi awas, di balik terlampiaskan nafsu kalian pasti ada korbannya. Resiko. Ada risikonya di situ. Jadi itulah kata Rasul juga, banyak-banyak beristighfar, jaga hawa nafsu, jangan sampai terbawa tergiring oleh hawa nafsu setan ya, sesat itu tuh pemirsa. Jadi yang pada intinya pandai-pandailah untuk pandai-pandai menjaga membawa hawa nafsu diri lah ya. Intinya pokoknya selalu mendekatkan diri pada yang di atas. Oke, Oke, kita tutup. ya. Oke. Sekian dari cerita kali ini. Mungkin ada akan cerita yang selanjutnya. Tetap pantengin aja channel Bukan Ilusi. Mungkin sekian dari kami, tim yang kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golong.